Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrila Nur Aziza, selaku moderator dari kelompok 2. Kami ingin membawakan materi 5 yang berjudul Konstitusi Negara Indonesia. Poin materi yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian konstitusi, yang kedua ada sejarah konstitusi, yang ketiga ada macam-macam konstitusi, yang keempat ada dinamika konstitusi Indonesia. Pembawa materi dari kelompok 2 ada teman saya Dita Syafa Amara, nomor absen 4, dan saya sendiri Evelyn Nur Aziza, nomor absen 6. Poin materi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada pengertian konstitusi, yang kedua ada sejarah konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Lalu ada konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada KCW. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, ada dari I Dewa Gede Atmaja. Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi. Dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Lalu ada sejarah konstitusi. Yang pertama ada sebelum kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 oleh Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Rajiman Widoyoningrat. Lalu naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Lalu ada setelah kemerdekaan. Dan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Itu yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Adalah periode penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan setelah mengalami sejumlah proses. Yang kedua, ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Belanda berkeinginan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Terjadilah agresi Belanda I pada 1947 dan agresi Belanda II pada 1948, sehingga perlu diselenggarakannya Konvensi Meja Bundar atau KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu adanya undang-undang baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun
Rancangan Undang-Undang Dasar pada 12 Agustus 1950. Undang-Undang UUDS kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Yang terakhir ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Adalah periode kembali Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Yang pertama, yaitu 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga 1 sampai 9 November tahun 2000. Amandemen keempat dari 1 sampai 11 Agustus 2000. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950 menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dita. Dita, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita Syifa Amara, nomor absen 04. Poin materi yang akan saya bawakan yaitu macam-macam konstitusi dan dinamika konstitusi Indonesia. Ada apa aja macam-macam konstitusi? Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Yang keempat konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Dan yang kelima ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Dinamika konstitusi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sebelum amandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 16 ayat dari 16 pasal berayat tunggal, sementara 49 ayat lainnya berasal dari 21 pasal yang berisi 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Yang kedua itu Konstitusi RIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Naskah konstitusi ini dirumuskan oleh Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara yang terdiri dari anggota orang Indonesia maupun Belanda. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia, berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama, babak ketiga, rapat ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus tahun 1950 di Jakarta. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Undang-Undang Dasar Sementara sebagai Konstitusi Negara Indonesia berlaku dalam kurun waktu 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Undang-Undang Dasar Sementara terdiri atas mukadimah dan batang tubuh.
Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara terdiri atas 4 alinea, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Sementara terdiri atas 16 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ini merupakan undang-undang dasar bersifat sementara untuk melengkapi pergantian struktur pemerintahan sebagai negara kesatuan. Undang-Undang NRI tahun 1945. Tahun 1945 dirancang sejak 29 Mei tahun 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Tsusakai yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Badan tersebut ditetapkan berdasarkan Maklumat Bunseikai nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno-hika pada 29 April tahun 1945. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 dan 2, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, dan 3, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, 3, dan 4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 yaitu hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7 pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 yaitu pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1 yaitu pemberian grasi dan rehabilitasi. Pasal 14 dan ayat 2 yaitu pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15 yaitu pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3 yaitu pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21 yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Yang pertama itu bab 6 mengenai pemerintahan daerah. Yang kedua bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga bab 9A mengenai wilayah negara. Yang keempat, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. Yang kelima, bab 10A mengenai hak asasi manusia. Yang keenam, yaitu bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan. Dan bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Yaitu bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, dan bab 8A mengenai BPK. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 2 Agustus tahun 2002.
Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR Republik Indonesia ke-9 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Dihapuskan dengan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang mengenai Konstitusi Negara Indonesia. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.